tentu pertanyaannya ini bagus nggak gitu ya. Ini kira-kira membantu apa yang kita sebut sebagai esensi pendidikan apa enggak gitu loh. Karena yang ditakutkan adalah jika penggunaan AI ini tanpa satu kesadaran. Dalam hal ini tentu saja yang kita harus lindungi adalah kebocoran data pribadi di situ ya. Kami menyarankan untuk tidak dengan mudah mengupload data-data yang sifatnya pribadi ke generative AI. Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Dea Kartika. Perkembangan teknologi dan komunikasi telah mendorong terjadinya transformasi digital di berbagai aspek kehidupan, mulai dari sektor sosial, ekonomi, hingga politik. Meski menawarkan potensi besar untuk meningkatkan efisiensi, inovasi, dan kualitas hidup, kemajuan kecerdasan buatan atau AI juga membawa tantangan etika tersendiri. Komdigi mengambil langkah strategis menyusun buku peta jalan kecerdasan artifisial nasional dan konsep pedoman etika kecerdasan artifisial. Keduanya diharapkan bisa menjadi panduan untuk pengembangan hingga pemanfaatan kecerdasan buatan secara bertanggung jawab. Dan dalam dialog FMB 9 kali ini, kami mengangkat tema kecerdasan artifisial jembatan menuju Indonesia Emas. Ya, namun sebelum saya mulai dialog hari ini, kita akan simak terlebih dahulu informasi yang menjadi pengantar tema dialog kita pada hari ini. Sejumlah warga menilai AI bermanfaat untuk meningkatkan produktivitas kerja, membantu administrasi, hingga mempermudah belajar. Namun di sisi lain, penyalahgunaan teknologi ini dinilai meresahkan karena memunculkan fitnah digital dan berita palsu. Masyarakat pun berharap pemerintah hadirkan aturan yang jelas serta mendorong generasi muda agar juga bisa menjadi produsen AI. Sering banget sih, apalagi kan sekarang di sosial media kayak udah nggak terbendung lah informasi ya. Jadi ya paling kita harus pintar-pintar aja sih milih-milih informasi yang benar dan validasi yang pasti. Banyak banget berita fake yang editingnya itu menurutku sebagai orang yang pengguna sosial media, berita kayak gitu tuh meresahkan sekali. Karena apa? Orang Indonesia tuh kan gampang terpancing ya dengan berita-berita yang ada, tapi tidak meng-cross-check berita tersebut itu benar apa enggak. Jadi terlalu termakan informasi yang dia dapat langsung gitu. Jadi menurutku itu bahaya. Kayak misalnya kalau kita lagi kerja, apalagi biasanya kan saya pakai kerja tuh buat meningkatkan produktivitas juga ya, misalnya kayak kalau programmer bisa lebih cepat lah kodenya kalau pakai AI. Terus di sisi administratif juga kayaknya beberapa orang udah bisa pakai ChatGPT gitu ya, buat mempercepat proses pekerjaan administratif yang berulang-ulang. Mempermudah kita dalam melakukan berbagai hal, kayak misalkan kalau di bidang web gitu, saya sering nemuin kayak ada orang yang bikin web tuh dengan mudahnya, padahal kalau di manual itu kan harus coding gitu ya Pak, sedangkan ini tuh dengan gampangnya AI bikin web. Manfaat banget sih, kan karena aku saat ini kan lagi S2 ya kebetulan ya, bantu banget tugas, cari referensi, tapi nggak full pakai AI ya, aku bantu gunain AI buat kayak tolong bantuin dong cari referensi tentang tugas-tugas yang aku gunain gitu. Ya, paling mungkin balik lagi ke kebijakan pemerintah juga, misalnya ada beberapa kebijakan atau policy yang perlindungan data pribadi mungkin ya, kayak gitu-gitu, dan ya tetap harus ada aturannya sih. Dari pemerintah juga harus punya protokol sendiri untuk gimana si AI ini perkembangannya di Indonesia gimana, apalagi bakal ngerubah kultur kita kah, cara kita gimana bekerja dan lain-lain sih. Menteri Kemendigi ya harusnya menfilter atau membuat kebijakan untuk ini gitu loh. Harus ada undang-undangnya.
Jadi nggak sembarangan mereka bikin konten atau berita yang nggak benar. Perlu banget sih menurutku. Jadi nggak keluar dari aturan-aturan yang harus dibuat. Ya menurut saya sih perlu ya, apalagi kan banyak yang kalau misalnya tidak dibatasi mungkin ya, banyak orang yang bakal menyalahgunakan. Apalagi kan masyarakat Indonesia itu gampang terpengaruhi lah. Jadi mungkin menurut saya Komdigi juga harus melakukan membuat kewenangan atas hal itu. Ya, selanjutnya saya akan memperkenalkan narasumber yang sudah bergabung bersama kita pada hari ini, Bapak Nezar Patria, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Terima kasih Bapak sudah bergabung bersama kami. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Mbak Dea. Terima kasih. Iya, Bapak, saya juga menginformasikan kepada Bapak bahwa dialog kita juga didengarkan oleh rekan-rekan media yang juga hadir mengikuti dialog melalui Zoom. Dan bagi teman-teman media yang ingin mengajukan pertanyaan kepada narasumber kami pada sore hari ini, silahkan menuliskan pertanyaan di kolom chat Zoom dan nanti kami akan bacakan saat sesi tanya jawab berlangsung. Dan langsung saja kita mulai dialog sesi kali ini. Pak Nezar, tadi kita sudah mendengar respon dari masyarakat soal manfaat dan juga ternyata ada kekhawatiran soal AI. Meskipun AI ini adalah sebuah keniscayaan, artinya semua orang akan sampai di zaman AI. Dan informasinya Komdigi telah menyusun peta jalan kecerdasan artifisial nasional dan juga konsep pedoman etika kecerdasan artifisial. Bagaimana pedoman ini akan diterapkan dan dipahami oleh pemangku kepentingan dan juga publik? Ya, benar sekali Mbak Dea. Jadi Komdigi membuat peta jalan nasional artificial intelligence ini atau kecerdasan buatan ini. Dan juga satu dokumen lain yang disiapkan adalah pedoman untuk etika artificial intelligence. Jadi dua dokumen ini kita harapkan nanti akan melengkapi legal framework buat stakeholder, buat ekosistem pengembang AI yang ada di Indonesia, juga buat pengguna AI. Tujuan dari peta jalan AI ini adalah memberikan kejelasan peran dan juga kejelasan dalam soal apa yang harus dilakukan ya oleh para aktor di ekosistem pengembangan industri AI ini. Nah, dua dokumen ini penting sekali menurut kita dan prosesnya juga melibatkan stakeholder yang cukup luas, kementerian dan lembaga, dari pihak pemerintah, lalu ada dari industri, ya, lalu ada dari komunitas, masyarakat sipil, ya, ikut serta, dan tentu saja dari mereka yang setiap harinya bergelut dengan pengembangan artificial intelligence ini. Nah, kita harapkan panduan ini nantinya akan melengkapi sejumlah regulasi yang lain ya. Kita punya Undang-Undang PDP, Pelindungan Data Pribadi. Kita juga pernah mengeluarkan ya di kementerian sebelum berganti nama menjadi Komdigi, di Kominfo ada Permen Kominfo ya, tentang PSE, lalu kemudian juga ada surat edaran dari Menteri Kominfo tentang etika AI, lalu ada Undang-Undang Hak Cipta dan lain sebagainya. Jadi seperangkat undang-undang ini diharapkan menjadi kerangka legal dari pengembangan penggunaan artificial intelligence di tengah masyarakat di berbagai sektor. Mengingat pentingnya literasi digital dalam pengembangan AI, program apa yang akan diluncurkan oleh Komdigi untuk membekali masyarakat dengan keterampilan digital, terutama dalam hal pemanfaatan AI untuk efisiensi di berbagai sektor? Ya, program literasi digital tentu saja ya. Dan di literasi digital ini mencakup juga tentang pengenalan tentang AI ini. Dan Komdigi sejak awal menyadari bahwa harus ada awareness ya, kesadaran bagaimana menggunakan teknologi baru ini. Seperti kita ketahui, artificial intelligence ini dia punya sisi positif dan juga ada negatifnya gitu. Nah, yang positifnya tadi sudah diungkapkan ya oleh beberapa pengguna tadi di awal.
perbincangan kita, dan saya kira itu mewakili kenyataan yang bergerak di masyarakat. Dan kita melihat literasi digital yang berfokus pada artificial intelligence ini akan membantu masyarakat untuk meningkatkan awareness. Kita punya program Digital Talent Scholarship, kita punya program AI Talent Center juga, dan bahkan lebih fokus lagi kita menghimpun sejumlah tenaga-tenaga yang cukup expert dalam soal AI ini, terutama dari mereka yang melakukan riset di dunia kampus, di dunia industri juga kita kumpulkan, dan mereka bekerja untuk program-program nasional yang sedang dikerjakan oleh pemerintah pada hari ini, dari yang namanya cek kesehatan gratis, MBG, Koperasi Merah Putih. Kita coba memberikan solusi-solusi AI di dalam proses pelaksanaan program-program nasional itu. Kita menyebutnya sebagai AI Talent Factory. Dia ada di sejumlah kampus, sementara ini dimulai di Brawijaya, Universitas Brawijaya Malang, dan nantinya akan dilebarkan ke banyak kampus lainnya. Nah, ini adalah bagian dari literasi digital itu tadi ya. Kita tahu kalau kita lihat spektrumnya itu ada yang kita sebut literasi digital untuk semuanya ya, yang berfokus pada AI for all gitu ya. Lalu ada AI for many gitu, ada AI for few gitu. Nah, jadi kita coba klasifikasikan. Yang for all itu ya untuk kita semua gitu ya, untuk kita semua masyarakat umum yang menggunakan ataupun bersentuhan dengan produk-produk AI sekarang itu. Kalau kita lihat di media sosial seperti disebutkan oleh adik mahasiswa kita tadi itu ya, dia berjumpa dengan AI di platform media sosial dan menggunakannya untuk mengerjakan tugas-tugas. Nah, itu adalah AI for many gitu, terutama generative AI. Lalu kemudian yang lebih spesifik lagi ada AI for few gitu ya. AI for few itu lebih sifatnya bagaimana menggunakan AI ini bukan untuk keperluan yang sehari-hari gitu, tetapi lebih mendalami, lebih ke arah developing AI, deployment-nya dan lain sebagainya, dan dipakai untuk memecahkan persoalan-persoalan yang strategis yang kita rasakan butuh yang namanya sentuhan AI. Karena kita juga ketahui bersama bahwa sejak ada AI, sepertinya semua orang yang punya akses internet bisa bertanya begitu. Betul. Ya, semua orang bisa bertanya, dan saat ini misalnya menggunakan ChatGPT ya, itu kan sangat populer. Selain ada bentuk generative AI yang lain ya. Dan sekarang kecenderungannya adalah di dunia pendidikan misalnya, Mbak Dea, kita bisa lihat bagaimana di pendidikan dasar dan menengah AI ini digunakan ya. Anak-anak kita, adik-adik kita itu di sekolahan mereka menggunakan ChatGPT misalnya gitu, atau generative AI yang lain untuk mengerjakan tugas-tugas. Tentu pertanyaannya, ini bagus nggak gitu ya? Ini kira-kira membantu apa yang kita sebut sebagai esensi pendidikan apa enggak gitu loh. Karena yang ditakutkan adalah jika penggunaan AI ini tanpa satu kesadaran gitu loh. Jadi AI kemudian digunakan hanya sebagai sebagai tools, tetapi tidak sebagai companion, tidak sebagai mitra. Jadi tools di mana kita menggunakannya, kita serahkan diri kita sepenuhnya, nasib kita kepada AI ini untuk mengerjakan tugas segala macam gitu. Bahkan untuk soal-soal kecil kita pun udah nggak percaya diri lagi untuk menjawab, dan kita serahkan kepada AI. Dan kalau ini berlanjut akan terbangun satu culture yang nggak baik dalam hubungan kita dengan artificial intelligence ini. Nah, kita memandang bahwa literasi itu akan membantu awareness itu tadi, dan hubungan antara manusia dan mesin ini juga akan lebih produktif, dan manusia sendiri gitu dia bisa lebih berdaulat, dalam artian dia tidak menggantungkan dirinya sepenuhnya kepada AI, tapi dia menggunakan AI ini sebagai companion, sebagai mitra, di mana dia bisa mengenerate prompt dengan lebih baik gitu ya, lebih kritis gitu,
dia bisa mengkritisi jawaban-jawaban AI tanpa ada knowledge, nggak mungkin bisa mengkritisi jawaban-jawaban itu, dan dia bisa memberikan sentuhan kerja pemikirannya sendiri ke dalam AI. Nah, kalau dengan demikian saya kira AI justru akan membantu mempertajam apa yang sedang dia lakukan, riset yang sedang dia lakukan, atau dia sedang menulis esai, sedang mengerjakan tugas-tugas kuliah gitu ya, itu akan menajamkan itu, dan jejak pribadinya itu tidak hilang gitu, dia tidak berubah menjadi mesin gitu loh. Jangan sampai menyerahkan diri atau menyerahkan keputusan pada AI ya. Iya, keputusan yang penting-penting tentu tidak bisa kita serahkan kepada AI. Keputusan tentang kemana hidup kita tentu kita tidak mungkin serahkan kepada AI ya, menurut saya, karena itu bagian dari esensi kemanusiaan. Nah, jadi antara kita dan AI ini memang harus ada satu pemahaman dulu gitu ya. Ya, kita paham tentang AI ini, bagaimana cara bekerjanya, apa esensi dia gitu ya. AI ini kan ada satu hal yang membedakan dia dari manusia. AI itu kan nggak bisa merasakan gitu loh. Dia mungkin cuma 2 dimensi aja, dia nggak bisa 3 dimensi, nggak bisa seperti kita duduk di sini ya, saling berbincang dengan lampu-lampu yang ada di sini, dengan AC yang ada segala macam. AI nggak bisa merasakan itu, nggak bisa merasakan ambience yang ada di situ. Dan ini satu bentuk knowledge yang khas manusia. Nggak tahu nanti di masa depan ya, ketika teknologi sensing itu makin berkembang ya, sehingga mesin pun bisa menangkap semua detail-detail realitas yang ada di sekitar kita ya, dan bahkan bisa juga bagaimana kita bersikap terhadap cahaya yang redup misalnya ya, situasi yang membuat sendu misalnya gitu. Apakah AI bisa nangkap itu apa enggak? Mungkin ke depan bisa, mungkin juga tidak. Tapi bagaimana kita menyerahkan itu kepada AI gitu. Tapi kalau menurut saya ya, urusan-urusan yang sangat manusia itu biar manusia saja. Iya, menjadi sendu itu biar manusia aja gitu loh. Iya kan ya, jangan serahkan pada AI gitu ya. Ya, jadi kita gunakan AI itu untuk hal-hal yang produktif gitu ya. Untuk yang produktif, misalnya kita mau katakanlah membuat suatu predictive analisis tentang misalnya harga saham, atau kita mau membuat satu pengolahan data tentang keadaan iklim atau cuaca. Nah, AI bisa membantu kita, atau riset yang lebih mendalam lagi tentang ekonomi selama 5 tahun terakhir, atau kira-kira produk apa yang paling cocok dijual untuk dalam waktu 1 minggu ke depan gitu kan. Atau mungkin pertanyaan-pertanyaan yang sangat praktis ya, bagaimana membuat katakanlah masakan khas dari Eropa Timur, atau ya hal-hal seperti itu bisa dibantu oleh AI. Pak Nizar, pertanyaan berikutnya ini masih mirip dengan jawaban Bapak ya. Ini dalam konteks menuju Indonesia emas. Ini kesiapan generasi perlu ditekankan, salah satunya adalah kesiapan dunia pendidikan dari dini hingga tingkat tinggi. Dan seperti apa peran teknis Komdigi atau pemerintah secara umum dalam menuju Indonesia emas melalui kecerdasan buatan ini? Ya, karena adopsi AI ini kan melibatkan banyak sektor. Dan sektor yang paling agresif saya kira itu adalah sektor kesehatan dan pendidikan ya. Itu sangat agresif dalam memanfaatkan AI, layanan keuangan juga, financial services, lalu ada transportasi yang lebih butuh tentang untuk pengaturan trafik dan lain sebagainya macamnya, dan sektor-sektor lain. Nah, karena ada di berbagai sektor ini, kita melihat misalnya di sektor pendidikan itu dibutuhkan satu review terhadap kurikulum yang ada gitu ya, bagaimana memasukkan pendidikan AI untuk usia dini gitu, supaya satu dia memahami apa itu teknologi AI, kedua dia terbentuk awareness-nya, ketiga dia bisa punya sikap kritis ya. Sikap kritis ini sangat penting karena critical thinking ini khas dari manusia. Nah, dengan critical thinking mungkin kita bisa mengambil jarak dengan AI. Kita nggak menyerahkan sepenuhnya segala tugas kita kepada AI gitu loh.
ya kita bisa menyerahkan tugas-tugas yang repetitif, yang terus mengulang-ulang kepada robot gitu ya. Tetapi untuk tugas-tugas yang kreatif dan inovatif sebaiknya itu kita kerjakan. Dibantu AI boleh gitu. Jadi hanya dibantu. untuk saat ini AI membantu ya. Hanya Membantu. untuk sifatnya nggak semuanya dikerjakan oleh AI. Tadi saya tertarik dengan AI agent yang dari Universitas Brawijaya di Malang. Ya, AI Talent. AI Talent. Iya. Nah itu seperti apa sih Pak teknisnya? Itu sebetulnya program dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Komdigi ya. Jadi kita melatih digital talent. Nah, digital talent yang kita latih ini kita himpun ya di dalam satu kurikulum yang khas yang mendidik mereka bukan hanya sebagai user tapi juga deployer dan juga developer gitu dari AI. Dan untuk itu kita membuat sejumlah POC istilahnya, proof of concept untuk sejumlah use case gitu. Ada kasus-kasus yang membutuhkan solusi AI agar bisa lebih efisien, lebih optimal gitu ya. Misalnya untuk bagaimana kita memecahkan persoalan supply chain untuk membuat satu koperasi yang ada di desa bisa bertumbuh secara maksimal gitu. Dan apa peran yang harus dilakukan oleh koperasi di tengah sumber daya yang ada di kampung sekitar itu. Nah ini butuh sentuhan AI untuk memperkuat proses bisnis dari koperasi, misalnya itu. Nah itu yang dilakukan oleh anak-anak muda yang kita rekrut ya, para mahasiswa, dan ada juga periset gitu untuk bersama-sama duduk di dalam satu wadah yang kita sebut dengan AI Talent Factory itu. Pusatnya ada di kampus, kemudian dia dibantu juga oleh sejumlah tech companies, dibantu juga oleh sejumlah lembaga-lembaga riset, dan tentu saja dari kampus yang bersangkutan. Dan pengajarnya itu dari dalam dan luar negeri. Jadi kita berhubungan dengan sejumlah lembaga-lembaga pengembang AI yang ada di misalnya di Eropa gitu ya. Kita bersama dengan Oxford University, kita bekerjasama juga dengan Stanford, kita bekerjasama juga dengan MIT. Jadi sejumlah expert yang ada di sana, mereka juga membagi ilmunya kepada sekelompok talent digital yang sedang mengikuti AI Talent Factory ini. Jadi sebenarnya yang sedang berusaha untuk hidup bersama AI ini tidak hanya orang-orang Indonesia tapi juga dari luar ya, dari negara-negara maju ya Pak Nezar ya. Oh iya, banyak sekali karena AI sekarang kan udah menjadi salah satu ikon lah gitu. Dan kata yang paling banyak dibicarakan di abad 21 saya kira sampai dengan seperempat abad ya. Seperempat abad 21 ini kan 2025 udah seperempat abad 21 itu adalah AI saya kira. Di mana-mana orang bicara soal artificial intelligence yang mungkin 5 tahun yang lalu tidak sehebat ini gitu. Dan perkembangannya makin tahun kan makin cepat sekali gitu loh. Kita tahu generative AI 2 tahun yang lalu menghebohkan kita semua. Tapi versinya dari apa yang 2 tahun yang lalu dengan sekarang itu perkembangannya sangat cepat. Sangat cepat. Nah, kita ngelihat juga platform-platform digital itu fitur-fitur AI-nya terus-menerus berganti. 6 bulan udah ganti baru lagi, ya kan? Kadang-kadang cuma berusia 3 bulan udah ada lagi yang produk baru lagi. Jadi itu menunjukkan betapa dinamisnya perkembangan artificial intelligence ini. Dan kita juga lihat dari infrastrukturnya, misalnya kayak di Amerika gitu, pertumbuhan data center misalnya. Maaf, data center ini kan paling penting buat perkembangan AI karena AI bekerja dengan data gitu ya. Dan seiring dengan pertumbuhan AI, data center juga mengikuti lebih agresif. Nah sebetulnya ini bisa sebaliknya gitu. Karena pertumbuhan data center yang banyak, AI juga makin bertumbuh agresif. Lalu pusat-pusat pengolahan data ya yang dilengkapi dengan AI, lalu juga computing power yang kita sebut dengan GPU segala macam itu makin canggih. Nah, ini membentuk ekosistem sendiri dari hulu ke hilir gitu ya, dari inovasi-inovasi dari computing power gitu
GPU yang makin hemat energi gitu ya, karena kita tahu untuk bikin GPU itu kan butuh listrik yang banyak, butuh air gitu ya, untuk data center yang bagus yang AI ready misalnya itu membutuhkan supporting system yang memang cukup kompleks gitu. Nah, perkembangan ke depannya itu mereka menciptakan GPU yang makin ramah lingkungan lah gitu ya, sedikit airnya mungkin tidak terlalu banyak lagi dikonsumsi, listriknya juga makin sedikit tapi kemampuannya lebih optimal gitu. Nah, itu pertarungan itu terus terjadi di antara tech companies, antar negara ya, persaingannya cukup tajam sekali, dan ini sekarang menjadi panggung yang paling terkini gitu ya dalam soal teknologi. Jadi kita tiap hari menyaksikan ada berita baru tentang artificial intelligence ya. Kita lihat misalnya di Cina sudah ada robot yang bisa menari, jumpalitan, sementara di Rusia kita lihat ada robot yang berjalan tersungkur gitu ya. Jadi eksperimen soal robot yang humanoid yang disebut itu ya selalu ada. Tapi itu kan istilahnya untuk showcase gitu ya, untuk showcase. Tapi di belakang itu kan ada satu ekosistem yang bergerak luar biasa gitu ya, dari industri infrastrukturnya sampai computing powernya. Perkembangannya begitu luar biasa di luar negeri, di negara-negara maju sudah luar biasa, dan di Indonesia juga cepat ya Pak perkembangannya. Cepat sekali di Indonesia juga adopsi teknologi AI ini cepat sekali. Kita bisa lihat juga betapa kreatifnya masyarakat kita menggunakan AI ini, terutama generative AI. Kita bisa lihat misalnya di platform-platform ya, media sosial itu ada banyak produk AI yang muncul di sana ya, dari video-video yang di-generate dengan AI generatif, musik ya, kita lihat ada banyak musik-musik yang digarap dengan AI, bahkan juga cerita-cerita yang dihasilkan oleh AI ya, mulai generative AI. Entah itu dalam bentuk cerita pendek, entah bentuk novel gitu, itu sekarang berseliweran di media sosial gitu. Ya tentu saja tidak semuanya memuaskan, tidak semuanya baik, dalam artian ya ada beberapa video-video yang dipakai ya untuk misalnya misinformasi, disinformasi, bahkan pornografi juga ada gitu ya, menggunakan generative AI ini. Nah ini ya yang dark side of AI ini yang kemudian harus direspon, harus dimitigasi risikonya. Nah itu semua diatur dalam peta jalan nasional artificial intelligence itu. Baik, kita akan coba cek Pak Nezar, karena ada beberapa rekan media yang sudah mengirimkan pertanyaan. Kita akan coba baca. Baik, oke, coba pertanyaan pertama. Baik, saya akan baca pertanyaan pertama. Ini dari Alfian, CNN Indonesia. Ini bertanya, bagaimana sebenarnya kebijakan AI di Indonesia berintegrasi dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dan bagaimana langkah yang diambil untuk mencegah penyalahgunaan data oleh sistem AI? Silahkan Bapak. Iya, ini pertanyaan bagus sekali, karena AI hanya bisa bekerja jika ada data gitu ya. Model, data, decision making. Bisa juga data dulu, terus model, kemudian decision making. Jadi data adalah unsur yang paling penting. Dan terkait dengan Undang-Undang PDP memang tidak secara tidak secara eksplisit mengatur soal AI, tapi di dalam undang-undang itu disebutkan tentang penggunaan teknologi terbaru gitu ya dalam soal pengelolaan data. Nah, kita bisa menafsirkan itu juga sebagai artificial intelligence masuk di situ, dan dalam hal ini tentu saja yang kita harus lindungi adalah kebocoran data pribadi di situ ya. Kami menyarankan untuk tidak dengan mudah mengupload data-data yang sifatnya pribadi ke generative AI. Ya, misalnya foto dan lain-lain sebagainya. Karena AI ini kan berlatih dengan data ya. Kalau foto-foto pribadi kita semua kita serahkan ke sana, nanti jangan kaget kalau ada muka yang mirip kita di hasil foto yang di-generate dengan AI oleh orang lain gitu. Karena dia kan mengambil pola-pola yang ada. Atau dokumen-dokumen penting kita upload dengan semena-mena ke
uh, uh, generative AI. Jadi ini hati-hati sekali. Nah, jadi proteksi kita terhadap data, kesadaran kita dalam penggunaan data harus meningkat lebih kuat, lebih tajam dengan adanya perkembangan teknologi AI ini. Nah, ini penting sekali supaya satu, kita bisa menjaga tidak ada hak cipta yang dilanggar gitu ya. Kedua, kita juga bisa menjaga tidak ada kebocoran data-data yang sifatnya rahasia gitu. Ada misalnya gini ya, karena kurang kesadarannya dikira bahwa menggunakan katakanlah generative AI itu data-datanya kemudian akan terproteksi. Itu nggak ada jaminan. Jadi dimasukkanlah tuh data konfidensial dari perusahaan, dimasukkanlah tuh data konfidensial pribadi dia, masuk semua ke situ, ya akhirnya ya bocor kemana-mana. Dan itu sering terjadi gitu ya, pertanyaan yang sama ditanyakan oleh orang lain, data-data itu bisa keluar. Nah, jadi kita harus berhati-hati dalam menggunakan atau mentraining ataupun kecuali kita udah menggunakan satu mekanisme teknologi yang lebih aman gitu ya dalam mendevelop satu AI agent misalnya yang memang dedicated untuk digunakan kita dan lingkungan kita saja. Itu bisa. Kita nggak menggunakan large language model misalnya, tapi small language model yang didedikasikan untuk satu sektor saja dan membantu pekerjaan di kantor kita saja, misalnya gitu ya, mungkin kita bisa mengatur soal data apa saja yang bisa kita training ke sana, gitu loh. Artinya dengan perkembangan AI, kita juga tetap harus lebih hati-hati, makin hati-hati ya, Betul, Pak ya. betul. Dan dalam peraturan Menteri Komdigi juga, terutama untuk pusat data nasional, kita juga membagi tuh. Ada data yang kita sebut tertutup, ada yang terbatas, ada yang terbuka. Yang tertutup ini dikelola dengan satu protokol tertentu ya, supaya dia aman, termasuk juga disimpan di mana, itu sudah diatur. Yang terbatas itu bisa ada sharing dengan cloud gitu ya, yang udah memenuhi standar. Yang terbuka juga sharing dengan cloud dengan standar yang mungkin berbeda. Jadi ada klasifikasi data dan ada juga tata kelola data yang sudah dibuat gitu. Baik. Berikutnya ini pertanyaan kedua, ini Pak dari Fajarel, Koran Rakyat Merdeka. Ini pertanyaannya, nantinya seperti apa peran peta jalan AI ini dalam memastikan strategi perlindungan anak, lansia, dan masyarakat pelosok? Ya, itu juga termasuk ya di dalam peta jalan AI yang kita sebut inklusivitas di dalam penggunaan AI. Nah, tentu saja kalau untuk anak ya ini ada pengaturan sendiri. Kalau AI itu berada di media sosial misalnya, kita punya PP Tunas ya yang membatasi usia anak segala macam. Kita bekerja sama dengan platform-platform untuk memenuhi standar ini. Termasuk juga platform yang digerakkan oleh artificial intelligence atau menjadi penyedia atau provider untuk teknologi artificial intelligence. Jadi mereka harus memenuhi juga standar-standar ini gitu ya, standar-standar batas usia di dalam menggunakan platform ini. Terus juga buat perempuan ada undang-undang yang sudah melindungi ya, misalnya kekerasan seksual dan lain sebagainya di dalam bentuk bullying misalnya gitu lewat AI atau lewat chat yang digerakkan oleh bot gitu ya. Nah, itu bisa jadi ada harassment, ada segala macam gitu. Nah, pengembangan AI yang tidak etis ini juga menjadi concern kita gitu. Nah, tapi pada umumnya para pengembang AI itu sudah aware dengan soal begini, kecuali memang ada sejumlah AI yang memang dibangun untuk misalnya chat yang sangat pribadi gitu. Itu ada juga ya, yang memang sehingga membangun sebuah intimasi tertentu di dalam interaksi pengguna dengan
platform ini itu ada yang kayak gitu. Nah ini kan yang harus dilimit usia gitu. Kalau enggak dia akan mengalami satu shock mental gitu ya, atau mental shock gitu terhadap produk ini, dan itu bisa mempengaruhi kondisi psikologis dia dan beberapa kejadian ya. Misalnya ada generative AI yang membujuk seseorang untuk melakukan bunuh diri misalnya gitu. Dan itu terjadi kan di beberapa tempat. Jadi ini yang harus kita atasi. Yang paling penting adalah menurut saya ini Mbak Dea adalah awareness itu tadi, kesadaran itu tadi. Kita sedang berhadapan dengan produk teknologi yang mampu berbuat begini. Jadi kita udah aware lebih dulu. Baik. Pertanyaan kedua ini masih dari Fajarel, Pak Neset. Ini apa strategi kolaboratif Komdigi dengan industri termasuk media untuk menangani disinformasi dan deepfake serta memastikan ekosistem AI yang aman dan terpercaya bagi publik? Ya, kita melakukan kolaborasi yang intensif untuk soal deepfake ini, terutama dengan platform-platform. Karena deepfake ini kan menyebarnya lewat platform media sosial ya. Karena di sana paling mudah orang untuk memproduksi sebuah produk digital sebagai konten kreator dan juga mendistribusikannya. Jadi dengan demikian kita berharap tanggung jawab platform, perusahaan-perusahaan platform ini juga harus tinggi gitu terhadap penyebaran konten-konten yang sifatnya deepfake, AI deepfake gitu ya, AI deepfake. Jadi deepfake yang memakai AI itu yang paling impact-nya paling besar, karena dia bisa membuat misalnya foto yang sangat super realistik gitu ya, yang bisa meniru wajah kita, suara kita gitu, padahal kita nggak pernah melakukan apapun yang seperti yang digambarkan di sana, tapi dia bisa membuat satu gambar yang fiktif tentang seseorang, itu bisa dibuat. Coba bayangkan kalau ada tokoh segala macam digambarkan dalam dalam setting yang pornografi misalnya, itu kan impact-nya akan sangat besar. Belum lagi kalau misalnya dia mengucapkan kata-kata yang nggak pernah ada sebelumnya ya, yang kemudian itu menyesatkan, memancing satu katakanlah social tension gitu, ketegangan sosial, kerusuhan dan lain sebagainya ya, akibatnya mengganggu ketertiban umum lah istilahnya gitu berdasarkan undang-undang ITE ya. Nah itu punya konsekuensinya. AI deepfake ini bisa destruktif gitu. Nah untuk itu kita minta platform-platform bersama juga instansi yang lain ya. Di sini ada Polri, ada Kejaksaan gitu, ada Komdigi untuk melakukan monitoring sesuai dengan amanat yang diberikan oleh Undang-Undang ITE gitu ya. Itu untuk mengambil tindakan terhadap konten-konten seperti ini. Jadi kolaborasinya berjalan cukup intens, dan kita minta juga platform-platform ini punya satu alat deteksi mana yang deepfake dibuat oleh AI. Iya, jadi sehingga si pengguna ketika masuk ke dalam produk itu dia langsung mengerti bahwa ini dibuat oleh AI, sehingga dia tidak terkecoh gitu loh. Nah ini sebetulnya sudah ada satu gerakan ya di kalangan pengembang AI sendiri, apa yang disebut dengan content authentication gitu ya. Content authentication, jadi apakah konten ini autentik dibuat oleh manusia gitu, ataukah dia dibuat oleh AI. Nah ada semacam kesepakatan untuk menyertakan metadata di belakang foto, video dan lain sebagainya itu, sehingga dengan mudah dideteksi apakah ini dibuat oleh AI ataukah dibuat oleh manusia. Jadi harus benar-benar dipastikan ya, karena kadang-kadang kita melihat media sosial ini mana yang AI, mana yang tidak, itu bingung, Pak Nezar. Bingung. Jangankan orang awam ya, yang sudah expert pun bisa terkecoh juga gitu, karena quality yang dihasilkan oleh generative AI ini makin lama makin bagus gitu, harus kita akui ya, makin super realistik istilahnya gitu ya. Videonya juga makin smooth gitu. Mbak Dea bisa digambarkan duduk begini tapi di belakangnya ya satu
rumah di Bali atau di mana gitu ya. Nah, jadi dengan gampang bisa dibuat sesuai dengan keinginan si yang memberikan prompt ya gitu. Pak Nezar, apakah ini Komdigi memiliki rencana untuk mengembangkan sebuah platform digital khusus atau ekosistem begitu ya, ekosistem informasi yang dapat memfasilitasi komunikasi dan interaksi antar pihak yang berkepentingan dalam pengembangan AI serta menjadi pusat informasi terpadu atau semacamnya? Kita mendorong ekosistemnya sebetulnya, mendorong ekosistem dengan memperkuat kerja kolaboratif dan juga sinergi ya, dalam rangka membentuk satu artificial intelligence yang bertanggung jawab dan etis. Jadi kita lebih ke arah sana karena membuat satu platform lalu kemudian itu dipakai untuk memonitor semua aplikasi AI, saya kira bukan langkah yang efektif untuk itu. Tetapi pendekatan ke semua stakeholder, ke semua aktor yang punya peran untuk menghasilkan AI dan juga menggunakan AI. Nah, ini yang mestinya lebih intens kita lakukan dengan pendekatan kolaboratif dan sinergis itu tadi. Selain tadi di Universitas Brawijaya, apakah sudah ada universitas lain atau lembaga pendidikan tinggi lain yang rencananya? Ada banyak. Di tahun depan kita mungkin akan bekerjasama dengan UGM, lalu juga kalau nggak salah ITB dalam perbincangan gitu, UI juga gitu ya, dan sejumlah universitas lain yang segera akan bergabung dalam jejaring AI Talent Factory ini. Pak Nezar, kita akan kembali coba cek pertanyaan dari rekan media. Ini pertanyaan dari Adi Jaya, obortimur.com. Pertanyaannya, AI sangat menguntungkan bagi yang melek, namun neraka bagi masyarakat yang belum paham. Dan ini tantangan bersama. Apakah ada upaya Komdigi untuk melatih melek AI sejak dini terhadap anak bangsa? Mengingat lompatan perkembangan teknologi ini cukup signifikan, bahkan kita kalah jauh dari negara lain. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menerima perkembangan pesat ini. Ya, tepat sekali. Saya kira ini berkaitan dengan pertanyaan. Satu, kebijakan level adopsi dari artificial intelligence ini sendiri. Kedua, kesiapan ya, kesiapan mengadopsi teknologi ini. Misalnya seperti kita diskusikan tadi Mbak Dea, untuk anak-anak usia dini yang ada di SD, SMP gitu sampai dengan SMA, sebaiknya memang diperkenalkan soal artificial intelligence ini karena mereka hidup dalam satu masa ya di mana teknologi ini demikian dominan gitu. Jadi udah saatnya kita mereview kurikulum ya yang ada di SD, SMP, SMA dan mengenalkan teknologi AI ini sedini mungkin, tentu saja sesuai dengan levelnya. Dengan harapan begini, supaya mereka bisa menggunakannya dengan bijak gitu. Supaya mereka bisa menggunakannya dengan produktif. Mereka tidak menggunakannya untuk hal-hal yang destruktif misalnya gitu ya. Jadi ada etika AI yang diperkenalkan sejak dini selain knowledge-nya ya, tentu saja skill-nya dan lain-lain itu sangat penting. Saya dengar ini ada kerjasama dengan berbagai pihak, terutama dengan Kementerian Pendidikan Dasar ya dan Menengah untuk mulai pendidikan coding di sekolah-sekolah gitu. Itu satu step yang bagus menurut saya, tapi juga harus kita tambahkan bagaimana cara kerja AI ini supaya anak-anak kita paham gitu ya prinsip-prinsipnya, apa yang bisa mereka petik dari sana mereka maksimalkan, mana yang mereka harus hindari. Saya kira itu penting untuk diajarkan sejak dini gitu. Dan tentu saja kita nggak mau hanya menjadi bangsa yang memakai AI ini atau user saja, hanya menjadi market, hanya menjadi pasar untuk produk-produk AI ini. Kita ingin Indonesia bisa menjadi pemain penting, paling tidak di kawasan dan memberikan kontribusi yang penting juga ya dalam global supply chain di industri AI ini, baik di tingkat infrastrukturnya maupun di tingkat computing clusternya, itu yang buat algoritmanya, terus mendevelop modelnya segala macam. Kita ada
ada di sana dan ikut diperhitungkan ya dalam percaturan yang kita sebut tech race ya, perlombaan teknologi di dunia, supaya kita ya itu jangan jadi penonton aja. Ya ini yang kita takutkan nih Mbak Dea, kalau kita nggak bergerak sekarang dan peta jalan nasional AI ini tidak diturunkan di sektor-sektor ya untuk membuat adopsi teknologi ini menjadi lebih terarah dan terfokus, kita mungkin nggak punya pegangan gitu loh dalam soal AI ini. Baik, itu tadi jawaban dari Pak Wamen soal pertanyaan-pertanyaan tadi dari 3 rekan media yang sudah bertanya di dialog kita pada sore hari ini. Kalau kita bicara soal kecerdasan artifisial atau AI memang tidak ada habisnya ya Pak Wamen, tapi kita punya durasi. Sayangnya sebelum kita akhiri dialog kali ini, saya ingin mempersilahkan untuk Pak Wamen menyampaikan closing statement terkait tema dialog pada hari ini. Silakan. Ya, Pak. yang paling penting saya kira satu, kita jangan menjadi budaknya AI ya, tapi kita harus menjadi tuannya. Kita harus menguasai teknologi ini. Yang kedua, kita jangan jadi bangsa yang hanya menonton ya, menjadi pasar, tapi kita harus jadi pemain. Terus yang ketiga, kita harus menciptakan sovereign AI yang berdaulat ya, di mana semua proses dari artificial intelligence ini menggunakan model yang dibuat oleh orang Indonesia untuk masyarakat Indonesia dengan nilai-nilainya yang khas itu tadi. Ini bukan cuma berlaku di Indonesia saja Mbak Dea, tapi juga di seluruh dunia. Sovereign AI ini menjadi semacam gerakan, karena model yang dibuat oleh negara tertentu belum tentu cocok dengan negara yang lain. Sehingga kita harus mandiri, kita harus berdaulat, kita harus menguasai teknologi ini. Jangan hanya jadi penonton dan market saja ya Betul, Pak Nizar ya. betul sekali. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Indonesia Emas 2045 bukanlah mimpi yang berdiri sendiri. Ia adalah hasil dari kerja kolektif yang terpadu antara kearifan lokal, inovasi teknologi, dan semangat gotong royong. Mari kita jadikan kecerdasan artifisial bukan sekedar alat, melainkan sahabat yang mengantar bangsa ini menyongsong Indonesia Emas. Kita sepakat ingin bangsa Indonesia bukan hanya cerdas secara digital, tapi juga secara moral serta kokoh dalam jati diri kebangsaan. Demikian dialog FMB 9 Ngobrol Indonesia kali ini. Terima kasih Pak Nezar Patria, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia yang sudah hadir bersama kami, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media yang juga sudah hadir. Saya Dea Kartika pamit undur diri, sampai jumpa.